Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin alihi wa ashabihi ahli sidq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim innaka ya ayuhan nas qullah haqqa tuqatih. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dihidupkannya untuk berkesempatan beribadah padanya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita Jum'ah pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita sayangi, kita cintai sesudah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sayang dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuahkan pertemuan yang tiada tara bahagianya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa dan munajat kita pada siang hari ini bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan yang semua Allah larangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus semakin ridha kepada diri pribadi kita, semakin ridha kepada sanak keluarga kita, semakin ridha kepada handai tolan apalagi sesama saudara kaum muslimin jamaah Masjid Rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita hari demi hari sehingganya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa tenang dan nyaman menjalani hidup ini karena dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepadanya Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada hubungan yang sangat erat antara salat dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai tiang agama imaduddin yang kita jalankan, kita kuatkan, kita haruskan, kita jalankan, itu sangat berkait erat, relevan dengan ajaran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ketauhidan itu pada hari ini kita judulkan dengan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salam, antara salat dan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa tidak demikian, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita memerintahkan salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mencontohkan menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim dalam doa tasyahud awal dan akhir kita. Itulah contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beliau menyebut-nyebut moyang beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dengan itu kami mengajarkan pada siang hari ini, mari kita tingkatkan kualitas salat kita sesudah kualitas ketakwaan tadi itu.
dengan kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dari Nabi Allah Ibrahim moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali kita sebut nama beliau Ibrahim alaihissalam. Yang wajib salat wajibnya, yang salat sunnahnya kita sebut-sebut. Ada apakah gerangan? Dan pasti gerangannya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sedikit saja kesedikitan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bukakan pada hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setidaknya kita temukan di dalam 3 surat. Pertama surat Al-An'am, cerita tentang beliau pada periode sebagai masa mudanya. Yang kedua pada surat As-Saffat ketika beliau pada masa sudah berkeluarganya. Dan yang ketiga surat Al-Baqarah, masa atau periode hidup di mana beliau disebutkan berkeluarga besar. Sudah meninggal tentunya, dan diceritakan ada anak cucu-cucu beliau yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang pertama, ketika beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Seorang anak muda Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai usia orang Indonesia kira-kira usia belasan tahun saja. Atau mungkin puluhan tahun saja, belasan puluhan tahun, masih anak muda. Nabi Ibrahim suatu saat melihat, ini sudah kita ketahui banyak. Apalagi 2 bulan 3 bulan yang lalu kita merayakan hari raya Idul Adha. Beliau melihat bintang, mencari Tuhan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih mudanya. Dikatakan itulah Tuhan saya. Tetapi ketika bintang itu tenggelam pada saatnya, la uhibbul afilin. Inni la uhibbul afilin. Aku enggak suka Tuhan yang tenggelam. Tuhan masa tenggelam, Tuhan masa hilang. Aku enggak suka Tuhan kalau aku bertuhan sebagai Tuhan yang bertenggelam. Aku tidak bertuhan kepada bintang. Besoknya dia lanjutkan pencarian Tuhannya ini. Nabi Ibrahim sebagai orang yang sangat suka belajar. Talibun, seorang pelajar, seorang mahasiswa, anak muda yang belajar ta'lim. Besoknya melihat bulan. Dan dilihat bulan itu. Hada akbar, ini lebih besar. Mungkin ini Tuhan saya. Tetapi manakala juga bulan tenggelam, beliau alaihissalam mengatakan, la illam mahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Seandainya Tuhanku yang macam begini, yang tenggelam begini, tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku juga menjadi orang-orang yang keliru, orang-orang yang sesat. Ditinggalkannya bulan. Bintang ditinggalkan oleh Ibrahim muda, bulan juga ditinggalkan. Besok harinya dia melihat matahari. Matahari yang ada sekarang bersinar di atas kita ini. Matahari yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Matahari yang menyinari masjid kita ini adalah matahari yang tiada bukan, adalah yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini lebih gede, ini lebih besar. Dan ketika matahari juga tenggelam, muncullah kalimat dahsyat yang kita ucapkan setiap kali kita salat. Beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, dan aku bukanlah orang-orang yang bersekutu. Bintang tidak, bulan juga tidak, bahkan matahari juga tidak. Aku bertuhan kepada pencipta yang semua itu. Ini yang kita ucapkan tiap kali kita salat. Di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Berkali-kali kita salat sebut sebutan yang bukan barang sebutan. Karena ini adalah zikir Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu maka pada periode pertama kehidupan Nabi Ibrahim muda ini, mari kita belajar menjadi orang-orang muda yang bertauhid. Kalau usia kita masih belasan atau mungkin juga puluhan, mari kita tiru Nabi Ibrahim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah lewat usia muda kita, sekarang sudah menuju tua, masih belum ketinggalan waktu kita untuk terus belajar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua diceritakan adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berkeluarga. Surat As-Saffat menceritakan suatu kali dia melihat, bermimpi anaknya disembelih, maka dia panggil Nabi Ismail alaihissalam. Tradisi kita Islam mengatakan yang dipersembahkan untuk dikurbankan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kalau tradisi literasi
Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, alhamdulillah khatib sudah baca, yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ishak. Itulah urusan mereka Yahudi dan Nasrani jika mereka menafsirkan memahamkan yang dipersembahkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ishak bukan Nabi Ismail, itu adalah urusan mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka akan silakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail yang menurut Al-Qasasi di dalam Qasasul Anbiya Muhammad Al-Faqih mengatakan usianya juga sekitar belasan tahun saja mendengar cerita bahwa ayahnya menyembelihnya, dia mengatakan karena orang tuanya sudah bertauhid, Nabi Ibrahim sudah bertauhid secara genetik, maka anaknya juga bertauhid. If'al ma tu'mar ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Inilah anak yang saleh, anak yang baik, kerjakan Bapak, sembelih Bapak. Insya Allah engkau akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang saleh. Mari kita sekarang pada usia berkeluarga, mungkin sudah punya anak 1 dan 2, targetkan, cita-citakan memiliki anak yang saleh. Begitulah cara anak yang saleh menjawabkan ajakan pertanyaan orang tuanya. Jika harus bahkan korban di nyawa dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. If'al ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas. Kerjakan kalau itu berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan rumahnya, PR-nya bagi kita sebagai orang tua, mari selama hayat di kandung badan, itu 1, 2, 3 anak yang ada di rumah, titipan Allah Subhanahu wa taala, terus kita didikan agar mereka menjadi anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, periode ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meninggal dunia. Surat Al-Baqarah bercerita, memang tidak langsung pada Ibrahim yang bercerita tentang kata-katanya. Kalau dalam surat Al-An'am, figur utamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dalam surat As-Saffat, figur utamanya adalah anak beliau nama Nabi Ismail. Maka dalam surat Al-Baqarah, figur utamanya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ananda, anak daripada anak beliau yang lain, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ya'qub adalah cucu Nabi Ibrahim. Al-Baqarah bercerita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub didatangi kematian? Idh qala li bani, dia berkata kepada keluarga besarnya. Boleh jadi di antara kita ini sudah mohon maaf menua, mohon maaf tua renta, mohon maaf sudah menjadi kakek-kakek. Marilah kita tiru cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikumpulkan semua anak keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, keluarga besarnya, besannya. Apa yang beliau pesankan? Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian akan sembah min ba'di sesudah aku meninggal dunia? Kalau keluarga besar Nabi Yakub itu berkata, menjawab, ini yang harus menjadi PR kita. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Insyaallah wahai Bapa, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan moyangmu Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya bertauhid, ketika berkeluarga punya anak-anak yang bertauhid, dan ketika beliau sudah akan dipanggil mati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpesan tentang ketauhidan. Itulah cara di mana kita belajar dari salat kita, bukan hanya disebut-sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar, mari belajar dari ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد
صليت على إبراهيم وإبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على وآل إبراهim innaka hamidum majid. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menggarisbawahi, jika salat ada terdiri dari dua saja, qaulan wa amalan. Pertama adalah zikir-zikir, bacaan-bacaan. Bacaan salat. Mari kita tingkatkan kualitas daripada bacaan-bacaan salat kita, bukan hanya sekedar terbaca, dibaca, tetapi juga menghayat dan menghayati, memahami, menghayati apa yang kita baca. Dan lebih daripada itu, belajar dari apa yang makna dari yang kita baca, belajar dari ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jika yang kedua, salat itu adalah amalan, gerakan-gerakan, mari kita terus belajar bagaimana takbir yang benar, sujud yang benar, ruku yang benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.